Halo semua viewers, welcome back to LiveTech dan terima kasih masih tetap setia bersama kami di LiveTech. Dan sekarang saya sudah kedatangan sebuah produk yang akan saya review secara singkat, yaitu Canon EOS M200. Nah, kalau kalian nanti beli kamera ini, di kamera ini akan dapat terpisah, yaitu ada juga untuk tempat charge-nya, kalian dapat tali, terus lensanya juga terpisah. Dan lensa yang digunakan ini adalah lensa kit dengan 15-45 mm dan juga f-nya 3.5 sampai 6.3. Oke smart viewers, jadi pertama-tama saya pengen ngebedah tentang penampilan fisik atau spesifikasi dari bodinya ini sendiri gitu. Saya pasang dulu kameranya. Oke. Nah, kalau dari tampilan fisiknya sendiri, kamera ini terbuat dari plastik sebenarnya dengan bobotnya cukup ringan menurut saya. Dan juga di bagian depannya ini ada bagian yang agak kasar dan di belakangnya gini. Tapi sayang banget ya, gripnya itu terlalu kecil gitu. Kalau ukuran tangan kalian besar maka menggunakannya juga agak ribet gitu kan. Karena nggak ada grip yang nggak karet gitu, jadi nggak enak genggamnya. Nah, lalu di bagian atas ini kalau kalian bisa lihat, di situ cuman ada tombol shutter. Terus ada mode yaitu tinggal foto, ada juga auto intelligence dan video gitu. Kalian bisa mutarnya juga masing-masing. Di sini juga ada dial yang bisa diputar. Nah, itu bagian atasnya. Lalu kalau kita ke bagian sampingnya, di bagian sampingnya itu ada hardware button. Nah, di hardware buttonnya ini itu gunanya untuk tombol flash gitu. Jadi kalau kalian pakai ini tinggal geser, dan flashnya keluar gitu. Nah, lalu juga di sini juga ada untuk port HDMI dan juga ada micro USB. Kalian bisa nge-charge atau pindah data juga dari sini bisa. Yang menarik itu adalah di bagian sampingnya ini sudah maksudnya memory card atau SD card-nya itu nggak lagi terpasang di baterai tapi udah di bagian samping. Dan ini cukup jarang ditemuin sih di beberapa kamera. Mantap Canon. Nah, lalu kita ke bagian bagian bawah, pembukaan di baterai. Jadi langsung cuman baterai doang. Dan juga di sini tuh kalian bisa buka tau. Kayak untuk kalian pakai baterai dummy. Jadi kalau misalnya ada listrik eksternal kalian bisa gunain ini gitu. Jadi kayak ada jacknya gitu. Lalu di tampilan displaynya dia mempunyai layar displaynya ini kurang lebih 3 inci. Dan di depannya ini ada tampilan kalian bisa lihat ada menu, ada nge-record, ada dialnya juga tapi nggak bisa diputar, ada playback. Nah itu dia kalau misalnya bagian spesifikasi dari kamera ini untuk secara body ya gitu ya. Nah kita langsung masuk ke spesifikasinya. Nah kameranya ini sudah menggunakan prosesor APS-C, maksud saya dengan sensor APS-C dan juga udah menggunakan prosesor Digic 8. Dan lensanya seperti saya bilang tadi ini lensa kit 15 sampai 45 mm dengan f-nya 3.5 sampai 6.3 gitu. Dan di kamera ini juga dia sudah mampu untuk merekam video 4K. Jadi untuk kualitas video nggak usah diraguin. Dan kamera ini unggulnya itu kalau misalnya kalian ingin lakukan live stream, ini bagus banget gitu. Kalau kita hidupin kameranya, kan kalau misalnya di kamera-kamera biasa, itu kan banyak mode gitu ya. Kalian bisa nemuin mode-modenya itu di atas. Nah kalau di sini itu, dia modenya itu langsung di menu gitu. Kalau kalian pilih misalnya yang bagian manual gitu. Ntar saya tunjukin. Oke. Kalau kalian lihat di sini tuh udah ada banyak mode-modenya. Jadi nggak di atasnya tapi langsung ditampilin sini gitu. Jadi kamera ini sih sebenarnya untuk entry level ya. Jadi untuk pengguna-penggunaan biasa untuk nge-vlog dan sebenarnya untuk mobilitas kayak misalnya influencer dia jadi udah nampilin banyak efek gitu. Jadi memudahkan. Nah, sampai ada juga udah ada HDR juga ya. Nah itu sih yang bedain. Nah sisanya kamera ini kalau mau kalian pakai untuk foto-foto atau vlogging ini juga sangat membantu karena dia bisa di flip ya, flip ke atas. Jadi kalau penggunaannya sekitar kalau pengen nge-vlog atau selfie kayak gini, itu tuh mantep banget. Dan juga di kamera ini sudah mampu untuk dual autofocus. Dan tapi dual autofocusnya itu berguna kalau misalnya itu kalian pakai di resolusi 18, maksudnya resolusi HD doang. Kalau masuk 4K dia udah nggak bisa, maksudnya nggak bekerja dengan baik lah gitu. Autofokusnya itu nggak cuman detect muka tapi juga detect mata. Keren banget kan. Lalu kalian bisa mendapatkan kamera ini dengan harga 6
6,5 juta sampai 8 jutaan. Jadi tergantung kalian belinya di mana gitu. Kalau di harga resminya sekitar 7 juta sekian. Itu pada saat video ini dibuat gitu ya. Oh iya, kamera ini juga ISO-nya itu dari 100 sampai 25.600. Dan yang menarik di kamera ini yaitu ada mode yaitu Clean HDMI Out. Apa itu? Buat kalian yang belum tahu, Clean HDMI Out itu adalah ketika kalian menggunakan kamera ini atau mencolok kamera ini ke HDMI dan kalian pengen outputnya itu kelihatan bersih, nah itu namanya Clean HDMI Out. Jadi nggak ada overlay, nggak ada data-data atau info-info kamera gitu. Jadi kalau misalnya tampilan luar, nah kalau kalian nggak punya HDMI, maksudnya nggak ada Clean HDMI, ketika kalian masukkan ini menjadi output, maka tampilannya juga akan ada. Ini data-datanya kayak gini. Nah di kamera ini ada settingan Clean HDMI Out. Jadi kalau misalnya kalian langsung colok dan apa yang ada di lensa dengan data-data ini nggak ada. Jadi clean banget itu. Jadi untuk live stream ini bagus banget gitu. Lalu kekurangan dan kelebihan dan kesimpulan yang bisa saya tarik dari kamera ini apa ya? Untuk kalian penggunaan biasa, kamera ini menjadi pilihan yang sangat bagus dengan harga yang nggak begitu mahal dan penggunaannya juga cukup easily, gampang gitu untuk entry level dan lain sebagainya. Kekurangannya satu, kalau kalian memakai live stream, dia nggak ada jack output, maksudnya nggak ada jack audio eksternalnya. Itu sangat disayangkan sih. Gitu. Jadi kalau untuk vlogging, kalian hanya mengandalkan mic internal yang ada dari kamera ini. Itu aja sih, smart viewers yang bisa saya sampaikan atau review singkat saya tentang kamera ini. Bagaimana itu balik lagi ke kalian. Dan jika kalian ada kekurangan atau kelebihan, boleh langsung komentar di platform kita, di YouTube kita, atau juga di www.pinus.tv. Dan akhir kata, saya Yuda Batara Hasibuan, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Satu lagi, terima kasih untuk PT Data Script yang udah meminjamkan kameranya untuk saya review. Bye-bye.